Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita di Agus HS Official Channel yang seperti biasa saya hanya cerita-cerita saja yang tidak membebani namun yang punya arti makna buat orang-orang lain. Insya Allah mudah-mudahan, tapi terutama bagi saya sebagai pengasah pisau ataupun pengasah gunting, kalau saya diibaratkan pisau ataupun gunting. Semakin tampil, semakin sering berdialog, selain juga menambah mantap, juga akan semakin tajam. Dalam istilah Jawa adalah semakin rumit demikian. Ya, dalam perjumpaan beberapa hari yang lewat, saya menyentuh masalah lamaran. Kemudian ketika sesudah lamaran, ini akan saling menentukan kapan kiranya waktu yang pas dan pantas untuk menyelenggarakan pernikahan adalah idealnya sekitar 5 sampai 6 bulan. Sebaiknya tidak lebih dari 6 bulan karena waktu 6 bulan itulah waktu yang antara ya dan kalau lebih dari 6 bulan akan banyak menanggung satu risiko yang bakal dihadapi. Ketika menentukan itulah maka akan kemudian secara berkala bertemu, kemudian melakukan satu rapat-rapat dan rapat. Ketika rapat inilah ada rapat internal keluarga. Ketika masih internal keluarga ini, ketika kita bicara ada Jawa saja, atau ada lainnya juga sama, ada Jawa saja. Itu bahwa kita akan melibatkan orang-orang tua dalam arti yang disepuhkan, yang kemudian bahwa beliau-beliau sering menyatakan atau mengklaim beliau itu lebih tua, pernah muda, pernah melakukan acara pernikahan putra-putrinya. Kemudian dalam hal acara yang di luar agama, acara adat, itu beliau-beliau sering mengklaim acara itu gini, seperti itu. Tetap kita acungkan jempol, jangan ada kata-kata menyalahkan. Beliau pernah menjalani seperti itu. Adapun waktu berjalan dulu adalah bukan sekarang, sekarang bukan dulu. Waktu berjalan, waktu berubah, kemudian yang terjadi adalah memang fleksibel. Karena kata seorang maestro Jawa, salah satu Kinarto Sabdo dengan Ki Basio dari Jogja, Kinarto Sabdo Semarang, adat kena diwiradat, nanging kudrat garising Gusti Allah ora ana sing bisa muwai. Kudu dumadi ana ing uriping titah jalma manungsa ing jagat raya iki seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel, yang inti adalah yang berkait agama. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya adat itu adalah satu aksesoris melengkapi, menyempurnakan, kita melestarikan adat budaya daerah. Dalam hal ini tadi saya katakan Jawa. Jadi harus betul-betul masing-masing menyadari yang paling prinsip, paling utama adalah pernikahannya kedua pengantin. Tidak ada keterpaksaan, saling sadar dari hati nurani yang paling dalam, ayah bunda merestui, itu yang paling prinsip utama, dan tetap dengan agama yang dijadikan landasannya. Ketika sudah seperti itu, maka adat itu melengkapi, aksesoris saja memperindah, dan adapun urut-urut acara, masing-masing orang punya prediksi yang tidak sama, punya penafsiran yang berbeda-beda. Jadi kita harus betul-betul bisa menjadi seorang penetralisir, menjadi orang yang memberikan satu solusi. Kebetulan saya adalah juga seorang advisor dalam hal adat, termasuk dalam agama juga, agama untuk pernikahan itu. Saya advisor, jadi saya bisa namun dengan arif, tidak menyalahkan A, B, C, D, karena semuanya benar, hanya mana yang mau dipakai dari pendapat A, B, C, D ini tadi. Demikian. Namun kita harus siap sigap selalu bahwa betul-betul acara ini sangat sangat sensitif, jadi mudah terjadi ketersinggungan dalam hal termasuk acara segala macam, dalam hal nembang, nyondro, odo-odo, kemudian suluan segala macam itu hanya sampiran, pelengkap saja. Intinya adalah pernikahan itu sendiri. Adapun ada dengan gaya style A, B, C, D macam-macam, please silakan saja. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Dengan menyunting gaya Mas Anom Suroto, boleh. Menyunting gaya Pak Timul Hadi Prayetno, boleh. Menyunting seperti dalang kenamaan dari Solo, boleh. Menyunting Mas Agus Yeni Sudaryanto, boleh. Misalnya dengan murwakani singkat, tapi ada sedikit kembangan
Sirep sidem permanem, sirep sidem permanem tanono sabawaning walang alise. Itu saja, seperti itu, sedikit saja boleh. Intinya bukan itu. Intinya adalah pernikahan pengantin dilandasi keyakinan agama yang dipeluk oleh pengantin itu. Sudah? Masalah pengaturan dana, kemudian bagaimana beratnya seorang ketua panitia, bagaimana beratnya seorang ketua dua, bagaimana sekretaris, bagaimana bendahara mengatur pengeluaran dana dan sebagainya. Saya memang di sini sebagai seorang advisor bisa memberikan pandangan yang memerlukan gambaran-gambaran dari saya berkait pernikahan boleh. Jadi saya akan datang dengan senang hati, dengan sukarela, dengan ikhlas. Semuanya adalah kembali saya bisa karena Allah, saya bisa karena secara otodidak, namun saya berdasar mendengarkan, menyerap, menyimpan ilmu banyak orang dalam ABCD, piawai ABCD saya kumpulkan menjadi satu, saya rangkum menjadi satu, menjadi milik saya semuanya. Sehingga saya ingin menjadi Agus Henry Sudaryanto atau Agus HS, menjadi yang sangat melayani, tidak terlalu mengada-ada. Terima kasih. Kita akan jumpa kembali di saat yang lain. Selamat bahagia. Selalu bahagia di Agus HS Official Channel. Oke, terima kasih. Selalu sehat selamat di bawah naungannya, perlindungannya. Saya ada acara sebentar, mau keluar sebentar.